Yang pertama ada etika dan estetika manusia dalam berbudaya. Manusia sebagai makhluk multidimensi memiliki aspek etika, estetika, dan budaya yang kompleks. Etika dalam berbudaya mengajarkan manusia untuk berperilaku sesuai norma yang diterima, membentuk integritas pribadi dan tanggung jawab sosial. Estetika berbudaya mengajarkan penghargaan terhadap keindahan, baik dari sisi moral maupun fisik. Meskipun keindahan ini bersifat subjektif, memahami manusia sebagai makhluk multidimensi membantu kita lebih bijak dalam menghadapi tantangan hidup, menjaga nilai kemanusiaan, dan merawat beragam budaya dengan sikap toleransi dan hormat. Lalu di pertemuan 2 ada manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia memiliki dua dimensi, individu dan sosial. Sebagai individu, manusia memiliki ciri-ciri yang khas, unik. Namun kehidupannya tidak terlepas dari konteks sosial yang membentuk identitas, nilai, dan norma. Kultur lag terjadi ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada norma sosial. Sedangkan kultur lead terjadi ketika nilai sosial memicu inovasi teknologi. Memahami dinamika ini ternyata penting untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan adaptif terhadap perbuatan. Jadi manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus memahami dinamika agar terciptanya masyarakat yang seimbang dan adaptif. Lalu ada keanekaragaman budaya. Manusia memiliki dua dimensi, ada individu dan sosial. Sebagai individu, manusia memiliki ciri khas yang unik, namun kehidupan tidak terlepas dari konteks sosial. Jadi lalu ada teori peradaban. Peradaban manusia berkembang melalui tahapan evolusi yang ditandai oleh kemajuan dalam akal, jasmani, dan teknologi. Teori-teori dari Edward Taylor Lewis, Henry Morgan, dan Alif Toffler menunjukkan transformasi dari kehidupan primitif era modern dengan globalisasi yang mempercepat perubahan dan menciptakan tantangan baru. Pemahaman peradaban penting untuk menghadapi dinamika kehidupan saat ini, karena peradaban akan terus berkembang mengikuti zamannya. Lalu ada manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Manusia adalah makhluk yang kompleks. Manusia merupakan perpaduan antara makhluk material dan makhluk spiritual. Kebudayaan merupakan salah satu aspek yang selalu melekat erat dalam kehidupan manusia. Jadi kebudayaan terbentuk dari berbagai unsur, yaitu ada sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan karya seni. Kebudayaan hanya berkembang pada masyarakat yang berjumlah banyak atau suatu masyarakat yang hidup secara berkelompok dan bermacam-macam suku bangsa, seperti contohnya Indonesia. Lalu ada pertama adalah multikulturalisme, ada pluralitas dan keberagaman budaya. Jadi keberagaman adalah realitas sosial yang harus dikelola dengan pendekatan multikulturalisme itu untuk menciptakan harmoni. Dan di Indonesia, pluralitas budaya merupakan kekuatan yang dapat mendukung persatuan jika dikelola dengan baik. Jadi antara keberagaman dan multikulturalisme dan pluralitas adalah kekuatan untuk mendukung persatuan. Namun
Tanpa pengelolaan yang tepat, keberagaman dapat memicu konflik yang mengancam stabilitas sosial. Lalu ada manusia, alam, teknologi, dan lingkungan kebudayaan. Manusia, yang pertama, manusia hidup karena adanya kebudayaan. Sementara itu, kebudayaan akan terus hidup dan berkembang manakala manusia mau melestarikan kehidupan dan bukan merusaknya. Dengan demikian, manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupannya tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil kebudayaan. Pada dasarnya, teknologi saat ini ada karena suatu budaya yang telah ada sejak lama, sejak zaman 1945. Dasar-dasar ilmu yang ada untuk menciptakan teknologi itu pun didapat dari penelitian suatu ilmiah yang terkandung dari suatu budaya. Maka karena itulah budaya dan teknologi saling ketergantungan. Jadi manusia hidup karena adanya kebudayaan. Sementara itu kebudayaan bakalan terus hidup dan berkembang manakala manusia mau melestarikan kebudayaan. Justru bukan merusaknya. Dengan demikian manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dan akan terus berkembang.